Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya terbiasa hidup dengan sedikit barang dan inilah manfaatnya. Setiap orang memiliki gaya hidup dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kita tak dapat menghakimi pilihan hidup orang lain, sebab kita pun punya pertimbangan tersendiri dalam memilih gaya hidup yang mana yang harus kita jalani. Apalagi tingkat kenyamanan dan prioritas setiap orang tidaklah sama. Yang kita bahas kali ini adalah manfaat yang bisa kita dapatkan saat kita hidup dengan sedikit barang seperti baju yang secukupnya. Bagi yang terbiasa hidup dengan lebih memperhatikan kebutuhan dan fungsi dari barang, ada beberapa manfaat yang bisa kamu miliki. Setidaknya, ini adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh orang yang terbiasa untuk hidup secukupnya. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam mengelola waktu dengan lebih baik. Dikutip dari buku Seni Hidup Minimalis, kita sering merasa tidak memiliki banyak waktu. Mungkin baranglah yang menjadi penyebabnya. Punya banyak sekali barang di rumah, kita akan butuh waktu yang lebih banyak untuk membersihkan dan merawatnya. Punya berbagai benda yang sifatnya dekoratif, kita perlu senantiasa berhati-hati agar tidak merusaknya, sehingga perlu meluangkan waktu khusus untuk selalu menata ulang barang itu. Beda lagi kalau kita punya barang secukupnya. Kita bisa lebih menghemat waktu yang dapat kita alokasikan untuk hal yang lebih penting dalam hidup daripada sekedar bingung harus memberi perawatan ekstra untuk barang-barang yang kurang penting. Yang kedua, kita menjadi tidak gampang stres. Cobalah pikirkan, berapa banyak energi yang dapat kita habiskan dalam membeli suatu barang. Kita perlu rencana dalam membeli, membaca review tentang barang tersebut, mencari diskon ataupun potongan harga, mengumpulkan bahkan meminjam uang untuk membeli, pergi ke toko, membawa pulang, mencari tempat penyimpanan, lalu belajar menggunakan barang tersebut. Membersihkan area sekitar barang, merawat dan membeli bagian lain, membeli asuransi, melindungi, berhati-hati agar barang itu tidak rusak, lalu membetulkan barang kalau sudah rusak, dan bahkan kadang kita mengeluarkan uang lagi setelah membuangnya. Itulah pendapat dari Ferenc Sinjai, penulis buku Seni Hidup Minimalis. Dengan kata lain, semakin banyak barang yang kita miliki, semakin rentan kita mengalami stres. Sedangkan dengan memiliki barang yang secukupnya sesuai kebutuhan, kita jadi tidak akan lebih mudah mengalami stres. Ketiga, kita menjadi lebih terbuka dengan pengalaman baru. Misalnya saja, kamu memiliki rencana untuk berlibur ke tempat lain. Saat berpergian, kamu membawa barang yang secukupnya saja. Kamu tidak akan merasa terikat dengan barang, sehingga bisa berjalan-jalan dengan hati yang lebih tenang. Bisa lebih terbuka, mencoba dan menikmati berbagai pengalaman baru. Tidak terlalu terikat dengan terlalu banyak barang, sehingga kita bisa lebih merdeka untuk mencoba berbagai pengalaman baru. Keempat, mudah menciptakan kebahagiaan sendiri. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu. Bahkan dengan hal-hal secukupnya yang kamu punya, kamu akan menjadi lebih mudah bahagia dengan hal-hal simpel dan sederhana. Pada umumnya, ada 3 kategori barang, yaitu barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. Selama kamu bisa mencukupi kebutuhan barang-barang itu tanpa berlebihan, maka kamu bisa lebih mudah menemukan kebahagiaanmu sendiri tanpa harus terlalu terikat dengan benda atau barang itu. Dan terakhir, yang kelima, tidak gampang iri. Saat melihat gaya hidup orang lain yang begitu glamor atau mewah, kamu cukup menghormati pilihannya. Tidak perlu menghakimi, bahkan iri hati. Dengan gaya hidupmu sendiri yang secukupnya, kamu sudah bisa bahagia dan menikmati hidupmu dengan nyaman. Selama kamu nyaman dengan segalanya yang serba cukup, kamu tidak akan gampang iri dengan kehidupan atau apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah beberapa kelebihan hidup dengan sedikit barang dan secukupnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.
Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.